Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lili Erawati SPDSD selaku Kepala SDN Sonian 03. Yang saya hormati Ibu Siti Masbuah SPD MPD selaku dosen pembimbing lapangan kampus mengajar angkatan 5. Yang saya hormati Ibu Lili Setiawati SPDSD selaku guru pamong SDN Sonian 03. Yang saya hormati segenap dewan guru SDN Sonian 03. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman kampus mengajar angkatan 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah tercinta kita dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru atas kesediaan waktunya dalam kegiatan FKKS pada pagi hari ini. Marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama selanjutnya yaitu pemaparan hasil AKM kelas dan program kerja selama penugasan kampus mengajar angkatan 5 yang akan dipaparkan oleh kedua rekan saya yaitu Mbak Vita dan Mbak Dia. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampus mengajar. Kampus mengajar merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran dan pengajaran di satuan pendidikan dasar dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Tujuan dari kampus mengajar sendiri adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengemban ilmu di luar kelas. Selain itu, untuk membekali mahasiswa dengan beragam keahlian dan keterampilan dengan menjadi mitra guru dan sekolah dalam mengemban model pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan terakhir dari kampus mengajar adalah menumbuhkan kreativitas serta inovasi dan pembelajaran sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah penugasan. Saya akan menjelaskan mengenai hasil AKM Pretest yang telah kami laksanakan pada tanggal 6 Maret di kelas 5. Untuk hasil numerasi dalam kompetensi menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi perkalian atau pembagian saja dengan level kognitif aljabar jumlah soal 20 dan jumlah siswa 24 menghasilkan rata-rata yaitu 28,3. Selanjutnya adalah literasi dengan kompetensi menemukan informasi tersurat mengenai siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pada sebuah tas fiksi yang terus meningkat sesuai jenjangnya dengan jumlah soal 20 dan jumlah siswa 24 menghasilkan rata-rata yaitu 45. Berdasarkan hasil rata-rata yang telah saya paparkan tadi, maka hasil AKM Pretest literasi lebih tinggi dibandingkan numerasi. Sesuai dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa lebih cenderung mudah mengerjakan bacaan yang panjang dibandingkan dengan harus menghitung sebuah bilangan. Dari hasil AKM yang telah didapatkan, maka kami menyusun beberapa program yang nantinya akan dijalankan di SD ini
yang tujuannya untuk meningkatkan literasi numerasi di kelas. Program yang pertama adalah program literasi. Program literasi yang rencananya akan kami jalankan adalah menghidupkan perpustakaan. Bapak Ibu guru mungkin sudah tahu kalau perpustakaan di sini memang sudah ada tapi tidak terkelola, ya. Maka dari itu kami berinisiatif untuk menghidupkan kembali supaya siswa lebih sering membaca dan senang karena lebih banyak buku di dalam perpustakaan. Untuk sasarannya adalah kepada seluruh peserta didik dan waktu tempat pelaksanaannya akan dimulai dari bulan Maret sampai Juni, di mana bulan Maret sampai Mei nanti kami akan membersihkan serta menata perpustakaan, dan dari Mei sampai Juni kami akan mulai mengelola perpustakaan tersebut. Yang kedua adalah donasi buku. Untuk donasi buku sendiri sudah kami laksanakan di awal penugasan, yaitu pada bulan Februari. Untuk sasarannya adalah masyarakat umum, siapapun yang mau mendonasikan buku dibolehkan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan dan layak dibaca bagi anak SD. Selanjutnya adalah les baca tulis. Untuk les baca tulis sendiri, sasaran kami adalah peserta didik yang masih mempunyai masih kekurangan dalam membaca dan menulis. Untuk waktu dan tempat akan dilaksanakan di kelas di pagi sebelum pelajaran, di mana nantinya kami akan memfilter dari kelas 1 sampai kelas 6 yang masih belum bisa membaca dan menulis. Selanjutnya adalah pojok baca. Pojok baca di sini akan diadakan di setiap kelas, insya Allah. Tujuannya adalah agar siswa selain dapat membaca buku di perpustakaan, mereka juga bisa membaca di kelas ketika mungkin saat perpustakaannya sedang dipakai oleh kelas lain. Selanjutnya adalah nembang bareng. Sasarannya adalah bagi peserta didik kelas 5 dan 6. Tujuannya adalah untuk mengenalkan tembang-tembang Jawa kepada para siswa. Waktu dan tempat akan dilaksanakan pada bulan April di setiap kelas 5 dan 6. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk program numerasi. Yang pertama ada game teka-teki yang sasarannya kelas 1, 2, dan 3. Waktu dan tempat di bulan Mei di halaman sekolah. Jadi teknis dari game teka-teki ini, siswa akan duduk di halaman sekolah. Mereka akan diberi kertas jawaban dari masing-masing pertanyaan teka-teki. Nanti mereka akan memilih salah satu dan akan mengangkat salah satu yang kira-kira menjadi jawabannya. Nanti jika ada yang siswa menjawab salah, maka mereka akan didiskualifikasi. Kemudian ada mufradat bilangan untuk kelas 1, 2, dan 3 di bulan Mei di setiap kelas. Mufradat bilangan adalah bilangan dalam bahasa Arab. Yang ketiga ada media pembelajaran dalam bentuk tangga satuan untuk kelas 4, 5, dan 6 di bulan April di setiap kelas. Jadi tangga satuan tersebut akan kami buat, kemudian insya Allah akan kami tempelkan di tembok kelas 4, 5, dan 6. Lalu ada program adaptasi teknologi yang belajar komputer. Yang pertama adalah memperkenalkan fungsi keyboard, kemudian memperkenalkan Microsoft Word. Ini akan menjadi bekal siswa agar mereka bisa mengoperasikan komputer ataupun laptop. Sasarannya untuk kelas 4, 5, dan 6, waktu dan tempat 2 minggu sekali di bulan April hingga Mei. Jadi antara kelas 4, 5, dan 6 akan bergiliran setiap 2 minggu sekali. Lalu ada kolaborasi dengan guru dengan program 3S, Senyum, Sapa, dan Salam. Sasaran program ini adalah untuk seluruh siswa kelas 1 sampai 6 untuk membiasakan sikap santun kepada guru. Program ini sebenarnya sudah menjadi proker dari SD Negeri Selonia 03, namun
berhenti kala COVID-19. Dan juga ini juga untuk menjadi himbauan kepada seluruh orang tua siswa agar mengantarkan anaknya sampai batas pagar saja. Kemudian ada program layanan bimbingan klasikal. Sasaran program layanan ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan topiknya hasil kolaborasi dengan guru kelas dengan menyesuaikan permasalahan peserta didik. Ada konseling individual. Program ini menyesuaikan dengan permasalahan peserta didik yang sekiranya membutuhkan konseling individual dengan melakukan kolaborasi antara guru dan wali murid. Kemudian ada dance practice untuk kelas 1 sampai 3 yaitu tari semut, yang untuk kelas 4 sampai 6 tari rampak. Kedua tari ini sudah disesuaikan tingkat kesulitan dan levelnya dan bisa ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan masukannya? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Jujur saja saya melihat program dari Mbak-mbak itu sangat bagus sekali dan semoga saja bisa kedepannya nanti bisa dijalankan dan dapat berjalan lancar ya. Di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama tentang pojok baca. Saya setuju dengan program tersebut dan sangat menarik untuk siswa karena nanti kalau ada pojok baca di kelas pastinya anak-anak bisa membaca di pojok baca tersebut. Yang saya tanyakan itu nanti dalam membuat pojok baca itu kan ada buku-bukunya Mbak ya. Itu nanti dari mana buku-buku yang akan diletakkan di pojok baca? Itu kan tadi programnya kelas 1 sampai 6. Semuanya ya. Nah, itu yang pertama pastinya kan bukunya banyak. Terus kalau bisa dalam pojok baca itu nanti letakkan buku dan penempatan pojok baca kan seharusnya itu bisa menarik untuk siswa. Itu nanti dalam pembuatan pojok baca itu nanti bagaimana prosedurnya sehingga nanti bisa menarik bagi siswa. Apakah siswa nanti diminta buku atau bagaimana atau semuanya sudah disediakan dari mbak-mbak. Yang kedua tentang teka-teki atau apa tadi teka-teki tentang mufradat bilangan tadi sebelumnya. Itu apakah seperti lomba atau bagaimana itu, Pak? Lomba? Oh. Iya. Gambaran saya kan seperti lomba gitu. Dan saya juga mendukung Ganti Mbak, di sini Mbak. Halo. Halo. Minggir. Mau apa kamu? Ya. Yuk. ya, terus. Dan saya juga mendukung tentang program tadi loh yang sebelum masuk kelas itu anak-anak diberi pemanasan sebelum pelajaran yaitu membaca. Tapi pertanyaannya itu jam berapa Mbak? Apakah anak-anak itu sudah datang? Atau nanti sebaiknya setelah pulang atau bagaimana? Kan jujur saja kalau di sini
anak-anak ya datangnya mepet dan gurunya juga beginilah keadaannya. tambah itu les baca tulis Pak. Les nggih pun ngeten ya ngono ya. Ini volumenya ya. Tes. Halo. Wes. Ojo loro gone kaget. Loro kaget. Ya wis wes. Tes. Baterai som. Enggak, ini gak gelem. Kaget. Aja bener. Tes. Yo. Tes di video. Videonya dimatiin dulu kalau ada gini. Halo. Bon. Nanti dipotong. Bon, Pak. Iya betul, menambahi burin ya. Tadi mengenai les baca tulis itu bagus sekali, saya setuju. Karena mulai dari kelas 1 sampai 6 pun ada membaca bisa ya, latihan ya, imam itu memang menyedihkan itu nanti kalau lulus dari sini. Kalau ditaruh di awal sebelum pembelajaran kayaknya tuh memang kurang cocok. Kalau misalkan membuat waktu sendiri gitu bagaimana ya? Ngoten ya Pak Tri? Waktu sendiri untuk melesi anak-anak baca tulis. Itu misalnya berapa jam pelajaran loh, khusus anak-anak itu saja ya. Misalnya hari Sabtu, terus apa setelah jam itu anak lapar pastinya ya. Iya benar, Sabtu pulang pagi, berarti sekitar jam setengah 10 gitu loh Mbak. Hari Sabtu, rutin kan berarti. Nah itu anak-anak dikumpulkan, misalnya satu Mbak megang 2 orang kan gitu ya. Dikumpulkan yang banyak Mbak, mulai dari kelas 1, 10 mungkin ada. Ya sudah ada ya, terima kasih. Ya itu saja, terus apa tadi Burin tadi ya? Ada yang lain? Itu aja kayaknya. Yang program lainnya katanya sudah bagus, ada game-game kan, biar mereka senang, seru. Terus kok apa tadi pojok baca di setiap kelas gitu ya? Maksudnya ditata setiap 1 sampai 6 kelas di pojokan itu ditaruh yang bagus gitu. Kemarin itu sudah ada Mbak, tapi hancur, rusak ya. Mulai kelas 6, 4, 5, 6 itu sudah ada kemarin pojok baca, sudah diberi karpet, sudah dikasih meja, pojokannya dikasih wallpaper, hiasan dinding menarik, tapi itu tidak berfungsi. Sekarang kalau Mbak mau lihat itu karpetnya malah dienggo geret-geretan, ngono Mbak. Wallpaper itu yang ditempel dijabuti, buku-bukunya entah kemana itu tidak berfungsi. Kalau seandainya 6 kelas itu tidak difungsikan dengan baik, mungkin nanti kejadiannya seperti itu juga. Morat-marit Mbak, hilang gitu. Apa Mbak masih bisa nanti, oh aku punya cara kok Bu seperti ini misalnya gitu ya, bisa jadi nggak apa-apa. Tapi kalau pengalaman kemarin seperti itu, pojok bacanya hilang semua dan karpetnya ditarik-tarik gedulanan, akhirnya ya udah Mbak, muspro gitu. Ya terima kasih. Monggo yang lain. Pak Tri monggo Pak. Ada tambahan apa? Ada mufrodat bilangan kan jenengan mau belajar besok. Terima kasih. Langsung saja ini ya. Mungkin sebagai acuan bagi mbak-mbak yang namanya SD sini Mbak, tidak sama dengan SD yang lainnya.
kalau jenengan mau menerapkan program-program tersebut, yang utama adalah anak-anak itu harus diawasi. Artinya begini, misalkan di perpustakaan, kalau jam-jam anak itu di perpustakaan tidak boleh lepas dari pengawasan. Nanti bukunya itu kocar-kacir, malah orang diwaca malah dinggo amburadul. Biasanya anak-anak sini seperti itu. Jadi tidak hanya per jam, tidak hanya per menit, per detik SD sini itu tidak boleh lepas dari pengawasan. Itu yang pertama. Saya salut sekali dengan adanya program-program tersebut. Tetapi bagaimana Anda itu bisa memanage waktu-waktu yang tepat. Satu contoh, kalau di sini memanfaatkan jam-jam istirahat, 99% itu anak-anak SD sini itu susah untuk dikondisikan, karena senangnya dia itu main sepak bola, ya. Terus tak main dan tak bukan, anak-anak sini tuh biasa liang, tidak seperti SD yang di bawah yang pateni sik terus namanya. SD perkotaan itu memang beda. Nah, SD sini itu cocoknya ya semi liar. Semi liar. Kalau membuat program semi liar itu akan diterima dia. Satu contoh ya, kalau SD sini pramuka itu dia senang di luar, tapi kalau difokus ke perpustakaan, ke yang lain, mungkin saja kok agak-agak susah dikondisikan anak-anak sini. Terus tidak kalah pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak tersebut. Satu contoh bagus, saya katakan bagus, tetapi jenengan semua itu harus ada koordinasi dengan orang tua. Satu contoh, temannya sudah pulang, anakku kok belum mulai nongki, ya kan? Ya itu contohnya. Yang pernah saya alami, jenengan percaya tidak percaya? Saya tidak pernah sama sekali memberikan kegiatan di luar jam sekolah. Anaknya itu datang kecil ke sedikit benda getar. Anaknya itu belum pulang, Mbak, karena ada tambahan pelajaran dari guru kelas. Terus salah satu mobil saya tuh parkir di situ, tuh sempat kena batunya, diserempet, Mbak, ke komburi, tukang spion, geber duel. Saya biarkan. Itu dia kenal dengan saya, itu kenal dengan saya. Nah, kalau hal-hal tersebut itu dilaksanakan terus menerus, di sini tidak akan ada majunya. Coba saja besok kita ini untuk semua rekan guru, setelah nanti saya purna, kalau jenengan itu non sewu, ini ada urusannya dengan pribadi. Kalau jenengan itu dedikasinya tidak diterapkan secara tenang, ya, dia akan protes. Jadi jenengan kalau membuat program betul-betul kudu temenanan, bocah nak sing kecengisan ya kudu langsung dicengkiwing cara kasare, ya Mbak. Ya cara kasare iki padha sadurunge dekne nakal dibabat dhisik ben ora tukul sing liyane. Ya itu bagus, saya sekali saya dengan adanya program tersebut. Tetapi jenengan kudu cara jawane dawa ususe, ya. Karena apa? Anak-anak tersebut adalah anak-anak istilahnya bibit-bibit efek dari COVID. Selama 2 tahun dia sudah
tidak belajar di sekolah, belajar di rumah sak geleme dhewe. Ya. Dan jenengan itu monggo dilanjutkan saja program-program ini baik bagus demi jenengan, demi anak-anak, demi sekolahan, demi masyarakat, demi segalanya. Tetapi pesan saya sekali lagi, laksanakan dengan betul-betul, ya, terutama di perpustakaan. Aku diri gumun, perpustakaan ini singapit diwaca apa toh? Bingung saya. Kalau dulu saya itu perpustakaan, setahu saya itu buku-buku dongeng, ya toh, dan selalu baru. Padahal di situ tidak ada sama sekali buku dongeng, adanya buku pelajaran, matematika, IPA, PMP, cara kasare, PPKN. Dia setiap harinya ketemu dengan itu, jadi sudah bosan. Ya, bosan. Senengnya nak anyar. Satu contoh, ada satu bakul dodol buku. Wah, tuku bar yo kepletak. Orang dia apa-apa, no? Apalagi di sekolahan. Jadi jenengan kalau perpustakaan itu dibenahi, tolong buku-bukunya diperbarui, ya. Apa wae yang anyar itu mesti seneng, bojo anyar yo seneng, ya tuh Mas Nah. Lambi anyar yo dijajal-jajal terus, motor anyar dikubah-kubah terus, apa wae angger anyar itu seneng. Itulah namanya hukum bosen. Berkurangnya kenikmatan, jarine ngono, nggih Bu Mas Nah. Nah, ini kalau Gus Mama yang tahu persis. Jenengan jangan pantang mundur, lanjutkan program-program itu demi jenengan, demi anak-anak seni, demi masyarakat sini, ya. Monggo, pesan saya cuma itu. Kalau benahi perpustakaan, monggo, buku-bukunya dari mana jenengan, contohnya yo ditukoke kok pasar jual. saya dengan itu, dengan Mbak Ria itu pernah ke pasar jual itu pilih buku-buku, karena termasuk programnya kabupaten dulu seperti itu. Ternyata setelah sampai di sekolahan, yo tak tempo, ya. Saya malah setuju sekali kalau buku-buku itu dikilokno bendang resik. Itu karena kecamatan-kecamatan lain, Mbak, itu sudah dikiloke wis ora kanggo kurikulum 13 isih kawat, kurikulum 75 isih ana, iku terus piye sing anyar harus sing kawat isih dirumati, berarti tidak hal yang baru. Non sewu, itu ceritanya SD sini. Jadi SD sini itu tidak sama dengan SD lainnya. Maka dari itu jenengan praktek nang SD sing angel kaya SD semangat. Anak jenengan prakteknya di Pati Kota, ayo semuanya ya jembrindel kabeh. Karena apa? Orang tuanya juga menunjang. Bocah kene iki anggere wis disangoni didusi lunga sekolah karepe dhewe. Iki wis pira-pira, nak dhisik ora ada sandalan, ora ada sepatunan, nyakar Mbak SD ini, ya. Jenengan perlu tahu ini alamnya sudah bisa. Sekian dulu dari saya, jenengan monggo diemot-emot, dieling-eling, diingat-ingat tenanan. Oke. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saran dan masukannya. Insya Allah masukan dan saran dari Bapak Ibu guru semua akan kami terima. Barangkali dari Bapak Ibu ada masukan dan saran yang lain, monggo. Oke Bapak Ibu, untuk mengenai buku
untuk pojok baca dan perpustakaan seperti program yang telah kami paparkan tadi. Salah satu usaha kami yaitu donasi buku. Nah, selain itu kami juga mengusahakan untuk mendapatkan buku ini kami mengusahakan dari biaya dari kami gitu Bu. Barangkali dari Mbak Vita dan Mbak Dia ada tambahan? Bagaimana Bapak Ibu? Cukup Mbak. Sampun? Ya. Aku tak ada tangan. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.